Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan lanjut membaca buku ini. Kita akan masuk pada bagian rupa, mulut, dan ekor binatang ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai mufadhal, perhatikanlah rupa binatang ternak. Bagaimana keadaannya? Engkau akan lihat dua mata yang menatap ke depan untuk melihat apa yang ada di hadapannya agar tidak menabrak dinding atau terperosok ke dalam lubang. Engkau lihat mulutnya terbelah di bagian bawah moncongnya. Kalaulah mulutnya terbelah seperti tempat mulut manusia pada bagian atas dagu, maka tidak akan dapat meraih sesuatu dari atas tanah. Tidakkah engkau perhatikan bahwa manusia memasukkan makanan ke dalam mulutnya? Namun manusia memasukkan makanan ke mulutnya dengan tangannya sebagai kemuliaan atas binatang. Karena binatang tidak memiliki tangan untuk mengambil makanan, maka ada yang diberi belalai di bagian bawah kepalanya untuk meraih makanan, kemudian melembutkannya. Dan ada pula yang diberi bibir untuk mengambil makanan yang dekat dan yang jauh. Perhatikanlah ekornya dan manfaat yang dihasilkannya. Ekor itu sebagai penutup dubur dan alat kelaminnya. Dan di antara manfaatnya adalah jika tampak dubur dan terbuka bagian dalamnya yang kotor, maka lalat dan nyamuk akan berkumpul di tempat itu. Maka ekor itu berfungsi untuk mengusir lalat dari tempat tersebut. Dan manfaat lainnya adalah bahwa binatang ternak beristirahat dengan menggerak-gerakkan ekornya ke kanan dan ke kiri, karena binatang ternak berdiri di atas tempat kakinya. Dan kedua kaki depannya digunakan untuk menahan tubuhnya agar tidak terbalik dan terjatuh. Maka menggerak-gerakkan ekor memberikan ketenangan langitnya. Di dalam hal itu pun terdapat berbagai hikmah yang tidak dijangkau pikiran. Diketahui fungsinya ketika diperlukan. Selain itu, binatang ternak suka berkembang di dalam tumpur. Maka tak ada yang dapat membangkitkannya selain dengan memegang ekornya. Pada bulu ekor pun terdapat banyak manfaat bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk keperluan mereka. Kemudian punggungnya dijadikan berbentuk bidang yang bertumpu di atas 4 kaki agar dapat ditunggangi. Dijadikan pula pada kelamin tampak di bagian belakang agar jantannya dapat dengan mudah mengawininya. Kalau saja kelaminnya terletak di bawah perutnya seperti manusia, maka tidak mungkin jantannya dapat mengawininya. Tidakkah engkau perhatikan bahwa si jantan tidak dapat mengawininya secara berhadap-hadapan sebagaimana yang dilakukan manusia? Gajah dan belalainya. Perhatikanlah belalai gajah dan keindahan susunannya. Belalai itu berfungsi sebagai tangan untuk mengambil makanan dan air, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Kalau saja tidak ada belalai, maka gajah tidak akan dapat mengambil apapun dari tanah, karena ia tidak memiliki leher yang menjulur seperti yang dimiliki binatang-binatang lainnya. Ketiadaan leher diganti dengan bibir yang panjang, dengan keledai, dengan belalai itu gajah dapat mengambil apa saja yang dibutuhkannya. Maka siapa lagi yang mengganti tempat anggota tubuh yang hilang selain yang maha pengasih, yang mengasihi kepada makhluknya? Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi secara kebetulan? Sebagaimana yang dikatakan orang-orang yang sesat itu. Jika seseorang mengatakan, mengapa gajah tidak diciptakan seperti binatang-binatang lain yang memiliki leher yang menjulur? Jawabnya adalah bahwa gajah memiliki kepala dan 2 telinga yang besar. Kalaulah ia memiliki leher yang menjulur, maka hal itu akan melelahkannya. Maka dijadikanlah kepalanya menempel pada badannya agar tidak terjadi apa yang akan kami sebutkan. Dan sebagai ganti leher, diciptakanlah untuknya
belalai untuk meraih makanannya. Ketiadaan leher diganti dengan sesuatu yang lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Kelamin gajah betina. Kini perhatikanlah bagaimana kelamin gajah betina berada di bawah perutnya. Jika gajah itu terangsang untuk kawin, maka kelaminnya muncul sehingga memungkinkan si jantan mengawininya. Kajilah bagaimana dijadikan kelamin gajah betina berbeda dari kelamin binatang ternak. Kemudian dijadikan tabiat ini untuk melanjutkan keturunan dan kelestarian. Jerapah dan bentuknya. Pikirkanlah rupa jerapah. Keragaman anggota-anggota tubuhnya dan kesamaannya dengan anggota-anggota tubuh binatang lainnya. Kepalanya seperti kepala kuda, lehernya seperti leher unta, kukunya seperti kuku sapi, dan kulitnya seperti kulit harimau. Karena ketidaktahuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada manusia yang mengira bahwa hal itu terjadi akibat perkawinan silang dengan beberapa jantan. Mereka mengatakan bahwa hal itu disebabkan beberapa jenis binatang darat ketika hendak mengeluarkan spermanya menjantani binatang ternak. Dan hasilnya adalah binatang ternak ini yang merupakan gabungan dari berbagai jenis binatang lain. Ini merupakan kebodohan orang yang mengatakannya dan sedikitnya pengetahuan terhadap Pencipta yang Maha Suci. Tidaklah satu jenis binatang dapat menjantani jenis binatang lainnya dari kelas yang berbeda. Seperti kuda tak bisa menjantani unta, dan sebaliknya, unta pun tidak dapat menjantani sapi. Satu jenis binatang lain hanya dapat menjantani binatang lain dalam satu kelas. Misalnya, kuda dapat menjantani binatang lain dalam satu kelas. Misalnya, kuda dapat menjantani keledai, maka anaknya menjadi beagle atau bangkal, keledai hasil sekawin silang. Dan serigala dapat menjantani anjing hutan, maka anaknya menjadi anjing hutan hasil kawin silang. Namun binatang yang dilahirkan dari induk yang berbeda spesies, anggota-anggota tubuhnya tidak merupakan gabungan dari anggota-anggota tubuh kedua induknya, sebagaimana yang ada pada jerapah, yang anggota-anggota tubuhnya merupakan gabungan dari anggota-anggota tubuh kuda, unta, dan sapi. Anggota tubuh binatang hasil kawin silang merupakan campuran antara anggota-anggota tubuh induknya, seperti yang engkau lihat pada beagle. Engkau perhatikan segala kepala, daun, telinga, bokong, ekor, dan kukunya merupakan pertengahan antara anggota-anggota tubuh kuda dan keledai. Suaranya mirip merupakan campuran antara ringkikan kuda dan ringkikan keledai. Ini merupakan bukti bahwa jerapah bukanlah dijantani oleh beberapa jenis binatang, sebagaimana dugaan orang-orang bodoh itu, melainkan ia adalah suatu makhluk yang menakjubkan di antara makhluk Allah lainnya, sebagai bukti atas kebiasaannya, kekuasaannya, yang tidak ada sesuatu pun yang dapat mengunggulinya. Dan agar diketahui bahwa dia adalah pencipta seluruh jenis binatang, dia menggabungkan anggota-anggota tubuh pada satu jenis binatang yang dikehendakinya dan memisahkannya pada jenis binatang yang dikehendakinya pula. Dia menambahkan anggota tubuh pada penciptaan yang dikehendakinya dan menguranginya dari apa yang dikehendakinya. Adapun leher jerapah yang panjang dan manfaat yang ditimbulkannya adalah karena makanannya berada di ujung pohon-pohon yang tinggi. Ia memerlukan leher yang panjang agar dapat menggapai puncak-puncak pohon itu sehingga dapat mengambil buahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-adhar ala rasulillah wa alihi al-akhyar.